Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya sekarang? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian, apa Al-Quran itu? Pada ada yang tahu makna dari Al-Quran? Jadi Al-Quran menurut bahasa adalah diambil dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yaitu berupa masdar yang mempunyai makna bacaan. Itu Al-Quran menurut bahasa. Sedangkan yang menurut istilah, yang dinamakan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dapat memberikan mukjizat dengan surat di dalamnya. Jadi Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat memberikan mukjizat dengan surat di dalamnya. Itu namanya Al-Quran. Selanjutnya, ketika kita tahu tentang pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai nama lain, yaitu seperti nama-nama lain Al-Quran, yaitu Ad-Dzikra, yang artinya yaitu pengingat atau sebagai peringatan. Yang kedua yaitu As-Syifa. As-Syifa yaitu artinya obat atau penyembuh. Yang ketiga yaitu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Yang terakhir di antara dari nama-nama lain Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Huda adalah petunjuk. Namanya Al-Huda. Jadi nama-nama lain Al-Quran itu bisa kita katakan dengan sebutan Ad-Dzikra, bisa kita katakan dengan sebutan As-Syifa, bisa kita katakan dengan sebutan Al-Furqan, bisa kita katakan dengan sebutan Al-Huda. Selanjutnya ketika kita tahu makna dari Al-Quran, begitu pula nama-nama lain Al-Quran, selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran secara umum. Jadi saya ringkas, ini ada fungsi Al-Quran secara umum. Apa itu fungsi Al-Quran secara umum? Yaitu yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi sumber semua ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Jadi fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Jadi sebagai konfirmasi, kalau ini boleh dimakan, kalau itu tidak boleh dimakan, kalau ini baik, kalau itu jelek, itu adalah semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu fungsi dari Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk manusia. Sebagai petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jadi petunjuk. Jadi ketika kita mau mengetahui apakah itu bisa kita lakukan atau harus kita tinggalkan, semuanya itu tertera di dalam Al-Quran.
Yang keempat yaitu fungsi dari Al-Qur'an adalah sebagai pengontrol atau sebagai pengoreksi terhadap ajaran-ajaran sebelum Islam atau terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Itu adalah Al-Qur'an. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an seperti Injil, kemudian Taurat, kemudian Zabur lah. Itu adalah tugas atau fungsi dari Al-Qur'an, itu sebagai pengoreksi. Ketika kita tahu tentang yang namanya Al-Qur'an, begitu pula nama-nama lain Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah hadis. Apa itu hadis? Jadi hadis menurut bahasa artinya adalah baru atau cerita, namanya hadis. Yang selanjutnya yaitu secara istilah. Hadis secara istilah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, pernyataan, sikap diam Nabi dan ketetapan beliau, itu namanya hadis. Ketika kita tahu hadis, selanjutnya yaitu adalah fungsi hadis terhadap ajaran, terhadap Al-Qur'an. Fungsi hadis itu apa? Jadi fungsi hadis yang pertama yaitu sebagai penguat dan penegasan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama diingat-ingat yaitu sebagai penguat dan penegasan hukum yang terhadap yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua yaitu sebagai penafsir atau penafsiran yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika di dalam Al-Qur'an itu ada hukum atau ada keterangan yang kurang jelas, tugas dari hadis adalah penjabaran atau menafsirkan. Yang selanjutnya yaitu sebagai produk hukum yang kedua. Ketika di dalam Al-Qur'an belum diterangkan apa ini halal, itu haram, hukum yang harus kita buat sumber yang kedua adalah hadis. Jadi yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang selanjutnya yaitu hadis. Cukup itu yang Bapak bisa sampaikan. Semoga pelajaran kali ini semoga ada manfaatnya untuk masa yang sekarang maupun masa depan. Kami cukupkan sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.